Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah Jumat yang dimuliakan dan dicintai Allah, karena kita masih diberi kesempatan beribadah kepadanya, karena kita masih diberi kesempatan bertobat kepada Allah. Dari mimbar ini saya mengajak, mari kita bertakwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan sebenar-benar ketakwaan, dan kita genggam erat ketakwaan itu sampai ajal menjemput kita. Berkaitan dengan ketakwaan, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dimuliakan dan dicintai Allah, mungkin akrab di telinga kita ada ungkapan, pengalaman adalah guru yang terbaik. Benar, cuma itu harusnya ada tanda bintang dalam kurung. Artinya apa? Ketentuan dan syarat berlaku. Apa syaratnya? Apa ketentuannya? Kalau kejadian yang kita alami, kita lihat, kita dengar, kita rasakan itu, kita ambil pelajaran darinya, lalu pelajaran ini kita jadikan cermin, agar kehidupan kita, kualitas diri kita di masa depan menjadi lebih baik menurut Allah. Nah, itu dia baru pengalaman menjadi guru yang terbaik. Tanpa mengambil pelajaran dan kemudian kita jadikan cermin dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehingga diri kita menjadi lebih baik, maka pengalaman itu tidak berarti apa-apa. Maka ada istilah saya, ada pengalaman bermakna dan ada pengalaman biasa-biasa saja. Pengalaman bermakna tadi, wilayahnya kita ambil pelajarannya, kita jadikan cermin untuk menjalani masa depan dengan kualitas diri yang lebih baik menurut Allah. Dalam kehidupan sehari-hari kita ada istilah mengambil hikmah. Itu loh maksudnya mengambil hikmah. Dalam istilah lain melakukan refleksi, itu sama. Podo wai sami mawon, sama saja. Nah, ini pentingnya nih, Dan Allah menggaransi soal hikmah ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 269, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yazakkaru illa ulul albab. Allah berfirman, Allah menggaransi bahwa Allah memberikan hikmah kepada orang-orang yang dikehendakinya, orang-orang yang mau membuka diri untuk menerima hikmah. Barang siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, maka dia telah memperoleh kebaikan yang banyak, memperoleh kebahagiaan, memperoleh ketenangan di dalam segala kejadian yang dialaminya, yang dirasa, dilihat maupun didengar. Dan penutup ayatnya itu indah banget. Dan hanya orang yang berakal sehat, hanya orang yang berpikir, hanya orang yang merenungkan, hanya orang yang melakukan tadabbur, itu ulul albab, yang bisa mengambil pelajaran. Jadi hikmah itu ada syaratnya. Jadi orang yang mau merenungkan kejadian yang kita alami. Pertanyaannya, apakah harus yang ada hikmahnya yang bisa kita ambil pelajaran? Kejadian-kejadian yang besar, yang luar biasa, tidak. Kejadian apapun, dari mulai yang remeh-temeh sampai yang sangat penting, dari yang kecil secuil
sampai yang paling besar dan akbar. Pasti ada hikmahnya. Bukankah ya ada ayat Quran yang sering juga kita baca, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, oh kita berjanji itu, ya. Ya Tuhan kami, ya, tidak ada satupun ciptaanmu, termasuk kejadian yang ada di dalam hidup kita, yang engkau jadikan sia-sia. Pasti ada hikmahnya, pasti ada pelajaran di dalamnya. Kalau kita mau merenungkan, kalau kita mau berpikir, kalau kita mau tadabbur, pasti ada. Tergantung kita mau enggak nih. Ya, Allah kasih sarananya kejadian. Kita yang kemudian mau membuka diri tidak. Pertanyaan kedua, apakah harus orang penting, orang bergelar, orang sarjana, ya, orang punya jabatan yang bisa mengambil pelajaran? Tidak. Siapa saja bisa. Wong dia hal-hal sederhana juga bisa. Ya, sebagai penutup khutbah pertama ini saya ingin sampaikan kisah saya sajalah, nggak usah yang jauh-jauh. Kamis 2 minggu yang lalu adalah hari yang luar biasa, penuh pelajaran bagi saya. Pagi saya keluar rumah Pak, ya, ke kantor, udah agak siangan, ketemu dengan ibu-ibu pengamen pakai jarik, pakai kebaya ya, luar biasa rumitnya itu, ya, ngamen. Jam 4 lewat, saya ada ngisi pengajian di Sambilegi, ya, ketemu lagi sama ibu ini, ya, kayaknya dia mau pulang, ya, bedaknya apa, sudah mulai berserakan, sudah. Di hati saya lalu, ini Allah sedang memberi pelajaran apa lewat ibu ini. Mau masuk ke gang, saya ketemu Pak dengan ada gerobak besar didorong 2 orang yang ngambili sampah di rumah-rumah itu Pak. Bukan pemulung, dia ngambil sampah emang. Mohon maaf baunya luar biasa. Lalu terpikir saya, oh iya, Allah sedang memberi pelajaran kepada saya lewat ibu itu, lewat pengambil sampah itu, satu hal Pak. Beberapa hari sebelumnya, ya, saya ini hati saya galau. Kenapa? Biasa mau semesteran. Anak saya 4 yang kuliah, ya, 1 baru selesai. Ya, biasa ngeluhnya apa? Ya Allah, kok rasanya gaji penghasilan saya sedikit, kebutuhannya besar. Ya, Allah ingin tunjukkan, Mas Jarwo, Pak Jarwo, lihat tuh ibu itu berapa penghasilannya. Itu lihat bapak itu yang berbau-bau, paling gajinya UMR paling tinggi Pak, 2,3 paling tinggi. Biasanya nggak nyampe, ya. Kamu enak, ruang ber-AC dan seterusnya. Kok masih ngeluh? Itulah. Padahal setahun yang lalu Pak, saya ngeluh juga ketika bulan-bulan begini. Ya Allah, kok penghasilan saya kecil, tolong tambah. Desember Pak, Desember 2023 ditambah sama Allah. Saya jadi staf ahli. Hari ini sudah jadi staf ahli, nanti bulan depan berakhir, masih ngeluh. Allah lewat itu ngasih pelajaran. Saya istighfar. Ampun ya Allah. Ternyata saya hamba yang kurang bersyukur. Maka hatinya enggak tenang. Kenapa? Karena kufur nikmat. Andai saya bersyukur, pasti hati saya tenang. Kan Allah janji ditambahkan nikmatnya. Itu satu Pak. Kedua, sampai di tempat saya sebenarnya tidak ingin ngisi Pak. Karena saya demam, suara saya hilang. Saya mau izin aja. Karena menghormati yang punya rumah, sahabat saya, ya, hilang. Tapi ya luar biasa takdir Allah. Saya mau ngomong pamit, totonya saya bisa ngomong yang agak bisa didengar Pak. Ceramah saya istighfar lagi. Kenapa? Ternyata selama ini saya kurang bersyukur, diberi nikmat anugerah yang luar biasa berupa suara. Buktinya apa? Zikir saya nggak banyak. Buktinya apa? Penghargaan saya terhadap Allah dengan mengucap hamdalah, dengan berbuat baikku kurang. Padahal apa? Diberi suara yang begitu luar biasa. Hal-hal yang saya nikmati selama ini Pak, yang luar biasa itu saya anggap biasa. Kenapa? Sudah biasa saya nikmati. Cara Allah menegur saya Pak, cara Allah sayang dengan saya
lewat kejadian ya ibu-ibu pun sampah dan hilangnya suara saya. Itu namanya pelajaran, Pak. Itu hikmah. Dan siapapun dari kita bisa mengambil hikmah dari kejadian yang kita alami. Kalau itu yang terjadi, insya Allah, Pak, kita menjadi hamba Allah yang luar biasa. Moga-moga kita menjadi hamba Allah yang pandai ya mengambil hikmah dari segala kejadian yang kita rasakan, kita alami, kita dengar maupun kita lihat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum min kulli dzambin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Jumat yang dimuliakan dan dicintai Allah, karena kita masih diberi kesempatan beribadah, masih diberi kesempatan untuk bertobat kepada Allah. Sekali lagi dari mimbar ini saya mengajak, mari kita bertakwa kepada Allah sebisa yang kita lakukan, semampunya kita. Fattaqullaha mastata'tum. Maka ini Allah nyatakan kita, bertakwalah kamu kepada Allah semampu yang bisa kamu lakukan. Luar biasa, Allah itu cinta banget sama kita, sayang banget sama kita, enggak maksa-maksa kita ya. Allah kasih perintah sesuai dengan kemampuan kita, sehingga apa? Ringan, tidak berat. Kalau merasa berat, itu tanya pada hati kita, iman kita gitu. Terakhir ya, kemarin bahi kedua ini kita tutup dengan doa, tapi sebelumnya saya ingatkan kembali, ayo ya, kita jadi orang yang mau belajar, mau merenung, mau berpikir, ya, mengambil pelajaran dari seluruh kejadian kita sehari-hari, dari bangun tidur sampai tidur kembali, ambil pelajarannya, sehingga apa? Kita menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu menurut Allah, sama dengan menjadi orang yang beruntung. Karena orang yang beruntung itu orang yang di depannya lebih baik daripada hari ini. Kalau enggak kita turun tuh, kalau enggak rajin ngambil hikmah, enggak rajin ngambil pelajaran, ya turun. Ya. Jadi orang yang merugi, sama saja. Ada kejadian lewat sepanjang hari, tidak ada yang berubah dari kita. Kenapa? Kejadian tidak bermakna bagi kita. Kenapa tidak bermakna? Tidak kita ambil pelajarannya, lalu tidak kita jadikan cermin untuk melangkah di masa depan. Yang paling parah, kalau kita menjadi orang yang celaka, sudah dikasih pelajaran sama Allah lewat kejadian, ya justru di depan makin buruk, bukan makin baik, ya kan? Ini jadi orang yang celaka. Hati-hati, nauzubillahi min zalik. Mari sama-sama khutbah kedua ini kita tutup dengan bermunajat, berdoa kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menerima doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Ya Ghaffar, yang Maha Pengampun, Ya Rahman, Ya Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa eyang-eyang kami, ampunilah dosa para mertua kami. Ya Allah, untuk mereka yang telah wafat, jadikanlah tempat peristirahatan mereka menjadi salah satu dari taman-taman surgamu. Ya Allah, untuk mereka yang masih hidup, jadikanlah ya Allah masa tua mereka masa tua yang menyenangkan, dan wafatkanlah kelak mereka dalam keadaan husnul khotimah.
Ya Ghafar, Ya Rahman, Ya Rahim. Ampunilah dosa pasangan kami. Ampunilah dosa anak keturunan kami. Rawat kami ya Allah, jaga kami ya Allah, lindungi kami ya Allah, muliakan dan bahagian hidup kami ya Allah, di dunia dan di akhirat. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama para orang tua kami, bersama pasangan kami, bersama anak keturunan kami di surgamu. Jangan pernah pisahkan kami, jangan pernah pisahkan kami, jangan pernah pisahkan kami. Dan kumpulkanlah pula kami dengan nabimu, rasulmu dan kekasihmu. Dan izinkanlah kami bertemu denganmu ya Allah. Ya Razzaq yang maha pemberi rezeki, limpahkanlah kami dengan rezeki yang barokah. Ya Syafi yang maha penyembuh, sembuhkanlah segala penyakit hati yang ada di dada kami maupun penyakit yang ada di badan kami. Ya Allah, untuk saudara-saudara kami yang hari ini sedang sakit, sembuhkanlah. Yang hari ini sedang sulit, mudahkanlah. Yang hari ini sedang sempit, lapangkanlah. Tolong mereka, tolong mereka, tolong mereka. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.